Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlu Yolanda. Saya dari kelompok 5. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dan hasil diskusi kami. Di sini saya akan membahas tentang pengertian permintaan. Beberapa ahli ekonomi menjelaskan definisi permintaan sebagai berikut. Permintaan merupakan hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Yang pertama, permintaan menunjukkan tingkat permintaan akan suatu barang atau jasa dari konsumen. Yang kedua, permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang. Yang ketiga, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu pada periode tertentu. Yang keempat, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Berdasarkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta pada pasar tertentu pada tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, permintaan absolut, yaitu seluruh permintaan terhadap barang dan jasa baik yang bertenaga beli atau kemampuan membeli, maupun yang tidak berharga beli. Kedua, permintaan efektif, yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Adapun permintaan menurut ekonomi Islam, misalnya Ibnu Taimiyah, permintaan adalah hasrat atau keinginan terhadap suatu barang. Baiklah, saya akan membahas tentang hukum permintaan. Sifat hubungan antara jumlah barang yang diminta dapat dijelaskan melalui hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta, dengan asumsi faktor lain konstan atau ceteris paribus. Berdasarkan hukum permintaan, dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan yang terjadi antara jumlah komoditas yang diminta dengan harga adalah hubungan terbaik. Artinya, ketika salah satu variabel naik, maka variabel lain akan mengalami penurunan. Sifat hubungan ini terjadi karena ketika harga komoditas naik, maka konsumen akan mengurangi pembelian dan berpindah membeli komoditas pengganti. Sebaliknya, jika harga komoditas turun, maka pembeli akan mengurangi pembelian komoditas pengganti dan akan menambah pembelian terhadap komoditas yang mengalami penurunan harga. Alasan lainnya adalah kenaikan harga suatu komoditas yang tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan konsumen akan mengurangi daya beli konsumen yang pada akhirnya akan membuat konsumen mengurangi pembelian terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan konsumen. Ada pendekatan iso maslahah. Yang pertama, karakteristik iso maslahah. Contohnya, kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama. Untuk itu, setiap konsumen memiliki alternatif kombinasi berbagai barang atau jasa yang diperkirakan membeli maslahah yang sama. Misal, Zaid membeli 12 surat kabar dan majalah yang memberikan maslahah yang sama. Jika membeli 6 surat kabar dan 2 majalah, kombinasi itulah yang disebut dengan iso maslahah. Kemampuan substansi antar barang. Bahwasanya, kandungan berkah yang ada masing-masing bisa berdasarkan hingga kecenderungan pilihan konsumen muslim akan jatuh pada barang tersebut. Namun bagaimana kedua barang yang berbeda kandungan berkahnya ini bisa saling menggantikan? Apakah barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi tidak bisa digantikan dengan barang yang kandungan berkahnya lebih rendah? Untuk bisa menjawabnya, lihat kembali bahwa domain dari konsumsi muslim adalah barang yang kandung berkahnya positif, sehingga substansi di antara barang yang ada sama-sama halal atau kandungan berkah minum. Di sisi lain, berkah marginal mempunyai sifat non-decreasing. Hal ini memberi implikasi bahwa maslahah marginal mempunyai beberapa kemungkinan sifat, yaitu konstan, meningkat, dan menurun.
A. Kemampuan substitusi yang menurun. Jika berkah margin bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari tingkat penurunan marginal manfaat duniawi, maka masalah marginal akan mengalami decreasing. Yang B, kemampuan substitusi yang konstan. Jika berkah margin bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang sama dengan tingkat penurunan marginal manfaat duniawi, maka masalah marginal akan konstan. Yang C, kemampuan substitusi yang meningkat. Jika berkah marginal bersifat increasing dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat penurunan marginal manfaat fisik, maka masalah marginal akan increasing. Sekian dari saya. Maka di sini akan dilanjutkan, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sarmila. Baiklah, saya akan melanjut materi dari Shirley, yaitu 4. Batasan individu dan etika dalam konsumsi. Konsumsi akan mengalami berbagai kendala atau batasan yang harus diperhatikan dalam menentukan konsumsi. Batasan ini antara lain yaitu barangnya harus halal, dikonsumsi tidak dalam jumlah yang berlebihan atau israf, memperhatikan kebutuhan orang lain, dan menyesuaikan kemampuan anggaran, karena kehalalan adalah batasan minimum dalam konsumsi. Maka diasumsikan seluruh barang yang dikonsumsi adalah halal sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Sarmila, yaitu tentang permintaan tidak elastis. Persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Contoh permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya yaitu produk kebutuhan. Misalnya itu ada beras. Meskipun harga naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sehingga sebagai makanan pokok. Karenanya meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak akan sebesar kenaikan harga yang terjadi. Sebaliknya pula, jika harga beras turun, konsumen tidak akan menambah konsumsinya sebesar penurunan harga. Ini karena konsumsi beras memiliki keterbatasan, misalnya rasa kenyang. Contoh lain yang sejenis adalah bensin. Jika harga bensin naik, tingkat penurunan penggunaannya biasanya tidak sebesar tingkat kenaikan harganya. Ini karena kita tetap membutuhkan bensin untuk bepergian. Sama halnya ketika harganya turun, kita juga tidak mungkin bepergian terus-menerus demi menikmati penurunan harga tersebut. Karakteristik produk yang seperti ini mengakibatkan permintaan menjadi tidak elastis. Yang ketiga itu ada permintaan uniter elastis. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Contoh produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Yang keempat itu ada permintaan elastis. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih dari persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Yang kelima itu ada permintaan elastis sempurna, di mana pada suatu harga tertentu,
pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaannya itu menjadi nol. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Contoh produk yang permintaannya bersifat tidak elastis sempurna di antaranya yaitu barang atau jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Yang selanjutnya itu G, itu ada efek substitusi dan efek pendapatan dari perubahan. Yang pertama itu efek substitusi. Efek substitusi yaitu adanya gerakan dari satu titik keseimbangan yang lain dapat dipisahkan menjadi efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi mengatakan bahwa bila semua komoditi turun, individu akan menggantikan komoditi lain jika harganya tetap dengan komoditi lain. Efek substitusi ini mengakibatkan kenaikan jumlah yang diminta atas komoditi yang harganya turun. Selanjutnya yaitu ada kenaikan harga suatu barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahah. Adanya kenaikan harga beras lokal akan mendorong konsumen untuk berpindah dari membeli beras lokal menuju beras impor. Hal ini dilakukan konsumen jika kebutuhan mereka tidak berubah. Yang selanjutnya yaitu ada kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahah. Jika hal ini terjadi, maka konsumen akan menurunkan jumlah pembelian barang untuk menghindari terjadinya penurunan maslahah. Sebagai misal, naik harga kayu akan semakin langkanya pohon. Bisa juga diikuti oleh penebangan secara liar oleh pedagang. Jika hal ini terjadi, penurunan berkah pada kayu tersebut karena kayu diperoleh melalui proses yang tidak dibenarkan Islam. Yaitu selanjutnya yaitu ada kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahah. Jika kenaikan harga suatu barang ini terjadi, sebagai misal ketika harga beras lokal naik, disertai dengan penggunaan pupuk organik yang tidak mencermati lingkungan, semula digunakan pupuk kimiawi, mungkin konsumen muslim tidak langsung akan menurunkan jumlah pembelian beras lokal, bahkan mungkin ia membeli beras dalam jumlah tetap. Itu selanjutnya itu ada efek pendapatan. Efek pendapatan mengatakan bahwa jika suatu komoditi turun atau ceteris paribus, daya beli pendapatan uang yang tetap dari individu tersebut naik. Jika hal ini terjadi, konsumen cenderung membeli lebih banyak komoditi yang harganya turun jika barang tersebut adalah barang yang normal dan lebih sedikit jika barang tersebut inferior. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali keadaan darurat di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka berpengaruh terhadap muslim tersebut. Yaitu selanjutnya, agar terhindar dari israf, maka
Terdapat prinsip-prinsip yang terus dipegang, yaitu dalam mengkonsumsi sejumlah barang, maka harus bisa menciptakan maslahah. Adapun indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah konsumsi barang tersebut menciptakan maslahah atau tidak, yaitu yang pertama, 1. Untuk barang lama, maka konsumsinya tidak menimbulkan hal yang sia-sia. Yang kedua itu untuk barang habis pakai, maka tingkat utilisasi tinggi. Yang ketiga itu mencapai tingkat kelayakan yang standar atau lebih besar. Yang keempat itu ada menimbulkan opportunity cost yang tinggi jika dikonsumsi. Yang kelima itu adanya maslahah yang tidak bisa dikategorikan pada keempat poin di atas. Misalnya konsumsi suatu barang dalam rangka memenuhi hobi yang halal atau mubah yang sifatnya spesifik. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah kami yaitu permintaan merupakan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang diminta oleh konsumen kepada produsen. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, dan sebagainya. Konsep permintaan dengan menggunakan pendekatan maslahah, maka konsumen dalam meminta atau membeli barang maupun jasa hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya. Di samping itu, agar dalam membeli barang hendaknya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi dirinya dengan tidak berlebih-lebihan dan tetap memperhatikan hak-hak orang lain. Hanya itu penjelasan dari saya. Saya mewakili teman-teman saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.